Undang-undang ITE direvisi, masyarakat akan lebih bebas untuk mengkritik. Saat ini sedang gencar-gencarnya berita di media elektronik maupun media cetak, yaitu tentang ide untuk dilakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sebenarnya, Undang-Undang ITE ini telah disahkan pertama kali pada tahun 2008. Kemudian direvisi pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19. Bagaimana tahun 2021 ini? Apakah Undang-Undang ITE akan direvisi kembali? Pada saat ini, Presiden Jokowi memberikan lampu hijau untuk mengadakan revisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mana ini juga didukung oleh Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar dan juga didukung oleh Partai Demokrat serta P3. Undang-Undang ITE menjadi perbincangan hangat usai Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020 pada Senin 8 Februari 2021. Namun, permintaan Jokowi tersebut ditanggapi sinis oleh sekelompok masyarakat dan aktivis. Mereka menilai kritik yang disampaikan kerap dipermasalahkan karena melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE sering dijadikan sebagai tameng bagi orang yang merasa tersinggung dengan kritik yang cukup pedas. Mereka yang tersinggung bisa melapor kepada polisi dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Banyak masyarakat yang terjerat pasal yang ada di Undang-Undang ITE tersebut. Masih ingat Prita Mulyasari pada tahun 2008? Dia terjerat kasus RS Omni Internasional, yang mana Prita pertama-tama mengirim email yang berisi keluhan dia pada saat dirawat di RS Omni Internasional. Dan Prita divonis bersalah oleh pengadilan, namun bebas setelah mengajukan peninjauan kembali. Kemudian Muhammad Arsyad tahun 2013 terjerat kasus pencemaran nama baik politisi Golkar. Dia sempat mendekam selama 7 hari di penjara, namun akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan dan akhirnya bebas dari tuntutan karena tidak terbukti. Kemudian Fadli Rahim tahun 2014, dia terjerat kasus pencemaran nama baik bupati lewat media sosial lain. Dia divonis 8 bulan pada Februari tahun 2015. Dan masih ingat dengan baik Nuril pada tahun 2012, dia adalah seorang guru honorer yang terjerat kasus pencemaran nama baik atasannya. Baik Nuril divonis tak bersalah oleh pengadilan, namun dalam banding dan PK, Baik divonis bersalah dan dihukum 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Namun Baik Nuril akhirnya mendapatkan amnesti dari Jokowi dan dia akhirnya bebas. Masih banyak kasus-kasus lain yang menggunakan Undang-Undang ITE tahun 2016 sebagai dasar pengaduan ke polisi. Untuk daftar kasus netizen yang terjerat Undang-Undang ITE bisa diakses di id.safenet.org.id/daftar kasus. Di situ akan dipaparkan banyak kasus mulai tahun 2008 sampai tahun 2020 yang mana kebanyakan netizen terjerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, dengan adanya sinyal hijau dari Presiden Jokowi dan juga anggota DPR RI, diharapkan pasal-pasal yang dianggap pasal karet dalam Undang-Undang ITE 2016 segera direvisi agar masyarakat tidak takut dalam berpendapat. Ini senada dengan cuitan Jokowi dalam akun Twitternya. Belakangan ini, sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Jokowi juga menyampaikan apabila pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE tersebut dianggap tidak memberi keadilan, maka harus segera direvisi. Semoga tahun 2021 ini
Undang-Undang ITE, terutama pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet, dapat segera direvisi.